Agar bisa berhasil dalam berjuang, kita harus memiliki alat. Alat perjuangan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah partai politik. Tanpa partai, akan sangat sulit bagi kaum buruh untuk bisa mewujudkan cita-cita dan mimpi-mimpinya. Dalam gerakan buruh, aksi dan unjuk rasa adalah kekuatan penekan. Diskusi, lobi, dan rapat-rapat akbar menjadi keharusan. Kewajiban untuk terus belajar tak boleh ditinggalkan, kampanye dan propaganda sebagai senjata andalan. Itu semua adalah kerja-kerja yang tak bisa kita tinggalkan. Namun demikian, tidak cukup sampai di sini kawan-kawan. Karena faktanya, regulasi atau kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan diputuskan melalui ruang-ruang pengambil kebijakan. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi jika suara buruh tidak terdengar di ruang-ruang pengambil keputusan itu? Apa yang terjadi jika mereka yang disebut wakil rakyat itu justru berasal dari para pemilik modal? Tentu saja, kepentingan kaum buruh akan terpinggirkan. Buruh tidak dianggap penting di dalam pengambilan kebijakan. Tentang bagaimana kaum buruh bisa menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan, kita bisa belajar dari berbagai negara yang kaum buruhnya memiliki alat politiknya sendiri. Sebut saja di Inggris, di negara-negara Nordik, Australia, New Zealand, Jerman Barat, Amerika, Prancis, Singapura, Brasil, Venezuela, Bolivia, Peru, dan Afrika Selatan adalah contoh di mana negara-negara tersebut kaum buruhnya bersatu untuk kemudian mendirikan partai buruh. Dan kalaupun tidak menjadi pendiri, gerakan buruh menjadi sekutu abadi dari sebuah partai politik yang memang berkomitmen untuk memenangkan kepentingan kaum buruh. Dan terbukti, di mana ada partai buruh, maka tingkat kesejahteraan di negara tersebut relatif lebih baik. Karena yang diperjuangkan gerakan buruh tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, dan menjadi pembebas bagi kaum yang tertindas. Dengan fakta-fakta seperti itu, wajar jika saat ini buruh Indonesia harus bersatu dalam memperjuangkan gerakan politik dengan membangun satu wadah yang bernama Partai Buruh. Teman-teman, untuk lebih mengenal Partai Buruh, saya akan membagi penjelasan ini ke dalam 9 bagian. Bagian pertama, nama partai. Partai ini bernama Partai Buruh. Sesuai dengan namanya, konstituen dari partai ini adalah buruh pabrik, buruh tani, buruh kantor, buruh nelayan, guru honorer, tenaga honorer, guru swasta dan guru PNS, buruh perempuan, perempuan termarginalkan seperti ibu jamu gendong, ibu tukang sayur, ibu penjual nasi, disabilitas atau penyandang cacat, anak muda yang progresif, PKL dan pedagang asongan, buruh informal, tukang ojek atau ojol, tukang becak, sopir angkot, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, miskin kota, miskin desa, dan masyarakat adat, penggerak lingkungan hidup, penggiat HAM, ibu PKK, ibu jumantik, tukang bakso, penggiat koperasi, pelaku UMKM, pengusaha muda usaha kreatif, pelaku usaha multi-level marketing, anak muda, pelajar, mahasiswa, anak band, seniman, dan olahragawan. Mereka itulah yang akan menjadi konstituen dari Partai Buruh. Partai kita itu partai identitas. Kita tadi bilang, we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Bagian kedua, ideologi. Ideologi Partai Buruh adalah Pancasila. Dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian ketiga, platform. Partai Buruh setidak-tidaknya memiliki 13 platform perjuangan. Pertama, daulat rakyat. Kedua, lapangan kerja. 3, anti korupsi. 4, jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,
jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, hingga jaminan makanan untuk rakyat. 5. Kedaulatan pangan yang meliputi tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani, kedaulatan ikan, dan kedaulatan ternak. 6. Upah layak. 7. Pajak untuk kesejahteraan rakyat. 8. Hubungan industrial yang meliputi penolakan terhadap outsourcing, tolak karyawan kontrak berkepanjangan, pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan buruh perempuan, kerja layak, tolak buruh kasar TKA, tolak pemagangan, dan tolak PHK yang permudah. 9. Lingkungan hidup, masyarakat adat dan HAM. 10. Pelindungan perempuan dan anak muda. 11. Pemberdayaan disabilitas. 12. Kesejahteraan dan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga honorer. Dan yang ke-13 adalah membangun kekuatan BUMN dan koperasi. Bagian 4. Pendiri atau pemilik partai buruh yang baru. Terhitung sejak tahun 2021 ini, pendiri atau pemilik partai buruh yang baru terdiri dari 11 elemen yang meliputi Partai Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rumah Rakyat Indonesia unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Rumah Rakyat Indonesia unsur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Rumah Rakyat Indonesia unsur FSP-KEP KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KBBI, Organisasi Rakyat Indonesia, Serikat Petani Indonesia dan Organisasi Nelayan, Gerakan Kesejahteraan Nasional, Forum Pendidik, Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia, serta Gerakan Perempuan Indonesia. Bagian 5, struktur partai. Mengingat partai politik akan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, maka struktur partai juga mencerminkan struktur sebuah negara. Mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebagai MPR-nya partai, kita akan namai Majelis Rakyat. Majelis Rakyat adalah representasi dari pemilik partai buruh yang baru, yang sudah saya jelaskan di bagian 4 tadi. Di Majelis Rakyat, nantinya akan dibentuk 2 organ atau alat kelengkapan, yaitu Majelis Fatwa dan Badan Ideologi. Majelis Fatwa ini diisi oleh para tokoh dari berbagai agama, sedangkan Badan Ideologi Partai diisi oleh orang-orang yang memiliki idealisme di dalam perjuangan, agar langkah dan gerak partai sesuai dengan azas dan tujuan partai. Permisi, kami mau lewat, kalau tidak lewat, urusan sama rakyat. Sebagai pemilik partai, Majelis Rakyat bisa merekomendasikan kepada Kongres untuk memecat Presiden Partai Buruh. Hal seperti ini lazim terjadi di luar negeri, di mana pemilik partai yang adalah serikat buruh bisa memecat presiden partai. Lembaga lain yang akan dibentuk adalah Majelis Nasional. Majelis Nasional adalah representasi dari legislatif di dalam partai, terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan lain sebagainya sesuai dengan kepentingan partai. Kemudian akan dibentuk juga Mahkamah Partai. Ini adalah representasi dari lembaga yudikatif. Lembaga inilah yang akan memberi putusan jika ada pengurus yang dinilai melanggar konstitusi partai. Dan selanjutnya adalah Eksekutif Komite atau EXCO. Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite adalah DPP-nya Partai Buruh. Kita sengaja tidak menggunakan istilah DPP karena untuk memperlihatkan sifat alternatifnya. Di tingkat nasional, kepengurusannya disebut sebagai EXCO Nasional. Begitupun di tingkat daerah, kita akan menggunakan istilah EXCO Provinsi, EXCO Kabupaten Kota, EXCO Kecamatan, hingga kepengurusan di tingkat kelurahan atau desa, RW dan RT. EXCO Partai Buruh dipimpin oleh Presiden. Kemudian posisi yang lain adalah Deputi, Sekretaris Jenderal, Wakil Presiden, Kepala Bidang, Sekretaris Bidang, Wakil Sekjen, Bendahara, hingga Wakil Bendahara. Di samping itu, partai juga akan membentuk organisasi sayap dan lembaga independen. Dalam menentukan calon legislatif yang akan didukung, Partai Buruh akan mengangkat kearifan lokal. Biarlah orang Kalimantan berpikir dengan kedaerahannya. Begitupun dengan orang Sulawesi dan Papua. Kita tidak harus menyeragamkan dengan berpikir ala Jawa. Dalam hal ini, kita akan memilih dan mendukung orang baik yang ada di daerah. Tidak harus dari buruh. Kalau memang ada tokoh yang memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan rakyat, partai akan mendukung tokoh tersebut. Kita percaya, tidak mungkin orang baik bertentangan dengan ideologi partai.
Beberapa kawan mengusulkan, untuk pertama kalinya, Presiden Partai Buruh yang baru adalah Said Iqbal. Sementara itu, usulan untuk ketua, pendiri atau pemilik partai adalah Sony Budi Sasono. Sekretaris Jenderalnya adalah Agus Supriyadi, dan Ketua Dewan Penasihat adalah Yohanes Darta Pakpahan. Nama-nama lain yang juga diusulkan untuk menjadi pengurus di tingkat nasional adalah Ilham Syekh dari KPBI, Raden Abdullah dari Gekanas, Freddy Darmanto Ahmad dari ORI, Hendri Saragih dari SPI, Didi Supriyadi dari Guru dan Tenaga Honorer, Ramidi Sabda Benawajati dari KSPI, Mira Sumira dan Nani Kusmaini dari tokoh perempuan, dan masih banyak tokoh pergerakan lain yang diharapkan bisa memimpin partai ini. Bagian ke-6, struktur pengurus daerah. Terhitung sejak tahun 2021, yang akan duduk menjadi ketua atau sekretaris pemilik atau pendiri partai buruh yang baru di kepengurusan Esko Provinsi, Esko Kabupaten Kota, dan Esko Kecamatan adalah organisasi pendiri partai yang memiliki jumlah keanggotaan serta membayar iuran terbesar di daerah tersebut. Bagian ke-7, hal-hal yang akan diputuskan Kongres. Dalam Kongres Partai Buruh yang baru, yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober atau Desember 2021, akan diputuskan hal-hal mendasar yang meliputi, pertama, ADART Partai Buruh yang baru. Kedua, kepengurusan dan struktur Partai Buruh yang baru, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RW, dan RT. Ketiga, platform Partai Buruh yang terdiri dari 13 isu perjuangan. Keempat, program kerja Partai Buruh. Kelima, strategi pemenangan Partai Buruh yang meliputi 6K dan 1W. Strategi 6K dan 1W itu adalah kesadaran kelas, kepengurusan kuat, kelolosan di KPU, keterpilihan wakil rakyat, kemenangan partai, keberpihakan pada rakyat, dan 1W-nya adalah welfare state. Poin ke-6 yang akan diputuskan di dalam Kongres Partai Buruh yang baru nanti adalah isu utama perjuangan Partai Buruh. Ke-7, resolusi Partai Buruh. Ke-8, pengesahan Mahkamah Partai Buruh. Ke-9, pengesahan nama partai, ideologi partai, dan azas partai. Ke-10, penetapan ikrar partai, mars partai, lambang partai, salam partai, naskah pelantikan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-11 adalah pengesahan dan penetapan badan pendiri atau pemilik Partai Buruh yang baru, dan hal-hal lain yang akan diputuskan kemudian di dalam Kongres tersebut. Bagian ke-8, pembentukan tim bersama. Pemilik atau pendiri Partai Buruh yang baru akan membentuk tim bersama untuk sesegera mungkin menyusun kepengurusan tim verifikasi administrasi dan faktual agar bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024. Tim lain yang akan dibentuk adalah Panitia Rapimnas tahun 2021 dan Panitia Kongres tahun 2021. Bagian ke-9, alur kerja. Yang pertama adalah penandatanganan akta pernyataan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah pembentukan tim kecil untuk melakukan mapping, melakukan verifikasi, dan memenuhi administrasi secara faktual agar bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Kemudian kita juga akan memastikan agar kepengurusan partai ini ada di 100% provinsi, di 75% kabupaten kota, dan di 50% kecamatan di seluruh Indonesia. Alur kerja yang ketiga adalah Rapimnas Partai yang akan diselenggarakan paling lambat pada bulan Agustus 2021 ini, dan kemudian dilanjutkan dengan Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober atau selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2021. Dan yang terakhir adalah kita akan bekerja untuk memastikan agar pada bulan Maret 2022 partai ini sudah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Kawan-kawan semua, demikian selayang pandang mengenai Partai Buruh yang baru. Semoga setelah menyimak penjelasan tadi, kawan-kawan lebih mengenal Partai Buruh. Kemudian setelah mengenal, menjadi semakin paham dan kemudian bersama-sama membesarkan dan memenangkannya. Bersiaplah untuk membangun perjuangan gerakan politik bersama Partai Buruh, sebuah partai identitas yang didedikasikan untuk rakyat kecil.
Partai buruh ada hampir di semua negara. Dan semua negara yang makmur rakyatnya pasti hasil gerakan buruh. Karena itu kami mau mendiri itu di Indonesia, dan tidak berarti hanya komunitas buruh yang diperhatikan oleh partai buruh, tapi 3 komunitas utama rakyat Indonesia: buruh, petani, dan nelayan. Tentu saja, kita berterima kasih dan akan terus mengingat jasa, pengorbanan, dan dharma bakti para pendiri awal Partai Buruh, yaitu almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, Pak Sony Pujisasono, Bang Darta Pakpahan, Bang Ismail, Bung Agus Supriyadi, dan seluruh pejuang serta keluarga besar Partai Buruh di seluruh Indonesia, yang semenjak awal berdirinya Partai Buruh terus berjuang demi kaum buruh dan rakyat kecil untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Kita berdoa agar Bang Mokhtar Pakpahan, panggilan sayang kami kepada beliau, diterima di surga Tuhan atas keyakinan dan amal ibadah beliau. Orang yang ketika ajal akan menjemputnya, tetap berpesan, bersatulah kaum buruh, dan jadikan Partai Buruh sebagai alat perjuangan politik kaum buruh di Indonesia dengan azas welfare state. Damailah di surga Tuhan, Bang, dan para pejuang Partai Buruh yang telah mendahului kita pun, semoga diterima di surganya.